Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat. Amin. Baiklah, bertemu lagi dengan ibu untuk membahas materi pelajaran PKN, yaitu untuk kelas 9. Di semester 1 ini, kita akan membahas mengenai dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar pandangan bangsa. Selamat menyaksikan. Baiklah, materi kita untuk PKN kelas 9 yaitu mengenai dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup. Nah, kita lanjut untuk berikutnya, yaitu kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Akan tetapi dalam perwujudannya banyak sekali mengalami pasang surut. Bahkan sejarah bangsa kita telah mencatat bahwa pernah ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan ideologi lainnya. Nah, itu dia gambar Garuda Pancasila. Kemudian kita lanjut pembahasan berikutnya. Ini salah satu contoh gambar mengenai fase dinamika perjalanan Pancasila. Terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama ada masa Orde Lama, kemudian yang kedua masa Orde Baru, yang ketiga masa Orde Reformasi. Lanjut, kita bahas dulu yang pertama yaitu masa Orde Lama. Pembahasannya, pada masa Orde Lama, kondisi politik dan keamanan dalam negeri diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial budaya berada dalam suasana peralihan dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. Masa Orde Lama adalah masa pencarian bentuk penerapan Pancasila terutama dalam sistem kenegaraan. Lanjut. Ada beberapa pemberontakan yang terjadi pada masa Orde Lama, yaitu, tolong diperhatikan ya. 1. PKI, pimpinan Muso di Madiun tahun 1948. 2. DI atau TII, pimpinan Sakar Maji Marijan Kartosuwiryo pada tahun 1949. Yang ketiga, pemberontakan Republik Maluku Selatan disingkat dengan RMS, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia PRRI, dan Perjuangan Rakyat Semesta Permesta yang ingin melepaskan diri dari NKRI tahun 1950-an. Kita lanjut berikutnya, yaitu beberapa penyimpangan Orde Lama. 1. Pelaksanaan demokrasi terpimpin. Kemudian poin yang keduanya, pengangkatan IR Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Kemudian poin yang ketiga, menggabungkan nasionalis, agama, dan komunis atau disingkat dengan Nasakom. Selanjutnya, kita bahas yang poin yang kedua yaitu masa Orde Baru. Nah, kita lihat pembahasan mengenai masa Orde Baru apa saja, yaitu
Siapa yang ingat ini dengan foto Bapak siapa? Ayo, ada yang tahu? Yaitu era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara tahun 1966 sampai 1968. Ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia, era yang kemungkinan dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintah Orde Baru adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Nah, kita lanjut untuk berikutnya. Dalam perjalanan politik pemerintahan Orde Baru, kekuasaan presiden merupakan pusat dari seluruh proses politik di Indonesia. Lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya, baik yang bersifat suprastruktur, DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA, maupun yang bersifat infrastruktur dan sebagainya. Nah, itu infrastruktur LSM, partai politik, ya. Kita lanjut materi berikutnya. Yang ketiga yaitu masa reformasi. Kita bahas mengenai masa reformasi ada apa? Pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa terus menghadapi berbagai tantangan. Penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Akan tetapi, lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. Nah, itu tentang masa reformasi. Selanjutnya kita bahas yaitu mengenai kebebasan yang mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia saat ini, meliputi berbagai macam bentuk, mulai dari kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi, dan sebagainya. Itu tadi penjelasan mengenai materi PKN dengan judul Dinamika Perwujudan Pancasila. Semoga bermanfaat bagi anak-anak ibu di kelas 9. Jangan lupa tinggalkan like dan subscribernya agar bisa menonton video-video pembelajaran PKN berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.